Oke, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang penyederhanaan pecahan. Ya, adik-adik ya. Kita lihat nih adik-adik. Tadi kan kita sudah belajar tentang pecahan, apa itu pecahan gitu ya. Nah, sekarang pecahan yang senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Jadi, jenis-jenis pecahan ada yang senilai. Jadi misalkan gini, memiliki nilai sama sepertiga dengan 2/6 dengan 3/9. Karena ini sama, kalau dikali 2 jadinya 2/6, kalau dikali 3 jadinya 3/9. Itu namanya pecahan senilai ya. Jadi pecahan itu bisa kelipatan-kelipatannya juga gitu ya adik-adik ya. Nah, menyederhanakan bentuk pecahan juga dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Contohnya misalkan 8/12 kan sama-sama bisa dibagi 2. Ini bisa lebih sederhana, jadinya 4/6. Bisa lagi sama-sama dibagi 2, jadinya 2/3. Nah, ini adalah penyederhanaan pecahan dari 8/12. Jadi sampai yang terkecil gitu adik-adik ya. Nah, kemudian selain pecahan senilai, ada juga pecahan yang tidak senilai. Misalkan pecahan tidak senilai itu adalah sepertiga dengan 2/7. Ini tidak senilai, berbeda dua-duanya ya. Dan kalaupun dikali dengan kelipatannya, dikali 2/2, 3/3, 4/4 juga tidak sama hasilnya. Ini pecahan tidak senilai. Kemudian ada lagi pecahan campuran adik-adik. Nah, pecahan campuran itu misalkan 2/3. Ini didapat dari 8/3. Kenapa? Karena 8 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali 3 itu adalah 6. Ya? Nah, maka sisanya 2. Ya, kan 3 dikali 2 6, sementara ini 8 dikurang 6 sisanya adalah 2. Jadi 2/3. Itu adalah pecahan campuran. Kalau kita balik dari 2/3 jadi pecahan biasa, berarti ini dikali. Ini dikalikan. 3 dikali 2 6, ditambah 2 berarti 8. Begitu ya. Itu namanya pecahan campuran. Sekarang kalau mengurutkan pecahan, ada yang dari yang terkecil dengan ada juga dari yang terbesar. Mengurutkan pecahan, misalkan ada pecahan setengah, 2/3 dan 1/5 gitu adik-adik ya. Bagaimana cara mengurutkannya? Kita lihat, kalau misalkan penyebutnya sama, maka tidak masalah. Misalkan kakak tuliskan 2/4, 1/4, 7/4. Maka kita bisa mengurutkan dari yang terkecil. Kalau dari yang terkecil berarti 1/4, 2/4, 7/4. Kalau dari yang terbesar berarti 7/4, 2/4, 1/4. Jadi besar ke kecil, kecil ke besar gitu ya. Nah, tapi kalau penyebutnya berbeda, maka adik-adik harus mengalihkan dulu penyebutnya atau mencari KPK atau FPB. Tapi karena KPK atau FPB-nya belum dipelajari, maka kita kalikan dulu semuanya. 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5. 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 ya. Jadinya ya cerdas, 2 kali 3 6, 6 dikali 5 30. Jadinya penyebutnya 30. Kita tulis gitu ya adik-adik ya. Kemudian 30-nya kita bagi dengan yang pertama dulu 2. Berarti 15. Kemudian dikalikan, ke atas dikalikan. 30 dibagi 2 15, dikalikan 1 berarti 15. Kemudian 30 dibagi dengan 3. Betul, 10 dikalikan dengan 2 jadi 20.
Kemudian 30 dibagi 5, 6. 6 dikalikan 1, 6. Kemudian kita urutkan dari yang kecil. Berarti kecilnya yang ini 6, 15, 20. 6 per 30 itu 1 per 5. Kemudian 15 per 30 itu setengah. 20 per 30 itu 2 per 3. Ini urutan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau terbesar ke kecil kebalikannya, ya. Jadi 2 per 3 setengah 1/5. Tinggal kita balik aja. Nah, itu mengurutkan pecahan. Kemudian kita akan belajar beberapa contoh soal tentang penyederhanaan pecahan ya adik-adik ya. Kakak berikan 3 buah contoh soal, coba kita sederhanakan. 24 per 32, kemudian 54 per 8, kemudian 12 per 60. Oke, yuk kita lihat. Kita sederhanakan. 24 per 32 sama-sama bisa dibagi 2 dulu ya, biar gampang. Jadi 12 per 16 bisa lagi dibagi 2. Jadi 6 per 8 bisa lagi dibagi 2. Jadi atas bawah harus sama pembaginya, nggak boleh beda ya. 3 per 4, maka hasil yang terkecil adalah 3 per 4. Oke, kita ke nomor 3 dulu, yang sejenis. Dibagi 2 berarti 6 per 30 dibagi 3, 2 per 10. Sudah tidak bisa lagi adik-adik ya. Berarti jawab, oh masih bisa, maaf kakak lupa. Bisa lagi dibagi 2 ya, 1 per 5. Ini yang terkecilnya 1 per 5. Kalau 54 per 8 ini pecahan campuran, berarti adik-adik harus kalikan dulu. 8 dengan 5-nya 40. Kemudian dijumlah dengan pembilang. Berarti 8 kali 5, 40 tambah 4, jadi 44 per 8. Kita perkecil sekarang. Kita bagi 2, kita bagi 2. 22 per 4. Kita perkecil lagi, bagi 2. 11 per 2. Sudah ya, tidak bisa lagi. Berarti 11 per 2 atau 5. Iya, ini bisa diperkecil juga. Jadinya 5 kali 2 kan 10 sisa 1 ya. 5 setengah itu sama dengan 5, 4 per 8 sama saja. Karena 4 per 8 kalau dibagi 4 hasilnya adalah setengah adik-adik. Jadi sama aja. Gitu, itu namanya penyederhanaan pecahan. Jadi kita menyederhanakan sampai yang terkecil adik-adik. Coba kakak berikan 2 contoh soal lagi ya. Oke, kita lihat. Ini bisa dibagi 2 nggak bisa, berarti 3 ya adik-adik ya. 3 dibagi 3 11, 60 dibagi 3 20. Sudah tidak bisa lagi. Berarti ini penyederhanaan pecahannya. Kemudian kalau 10 1/4 kita jadiin pecahan biasa dulu. 10 dikali 4, ini dikali dulu ya, jadi 40, kemudian dijumlah dengan 1. Berarti 40 tambah 1, 41 per 4. Kita bisa perkecil lagi, bagi 2 atau bagi 3 atau bagi 4, tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 41 per 4. Kira-kira seperti itu adik-adik penyederhanaan pecahan. Ya, kalau misalkan adanya yang bisa dibagi 5 kak, boleh. Kita bagi 5 asal dua-duanya sama-sama pembaginya. Ya, ini kan kalau 45 per 90 misalkan, berarti ini 45 bagi 5 9, 90 bagi 5 itu 9 bagi 5 1, 40 bagi 5 18. Ini masih bisa diperkecil lagi adik-adik, dibagi 9 atau dibagi 3 juga bisa ya. Ini jadi 1 per 2. Kalau kita bagi 3 2 kali adik-adik, bagi 3 jadinya 3 per 6. Bagi 3 lagi ya. Ya, hasilnya adalah setengah.
Gitu adik-adik. Jadi ini harus sama pembagi untuk penyederhanaannya pembilang dengan penyebut. Oke, setelah ini kakak akan mengajarkan adik-adik tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai bertemu di bab selanjutnya.